Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas tahfidz sore ya, yang mudah-mudahan selalu sehat ya, dan semoga juga ayah bundanya sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Qadarullah, informasinya untuk pekan ini kita masih melaksanakan pembelajaran lewat online ya, daring dulu, lewat video YouTube dulu ya. Insya Allah pekan depan setelah Idul Adha kita masuk tanggal 21 hari Rabu, kita masuk kembali normal seperti biasa. Iya, tolong mudah-mudahan anak-anak bisa memaksimalkan pembelajaran ini di rumahnya ya. Iya. Baik, kita langsung lanjutkan. Kisah Nabi Muhammad kemarin sudah sampai dengan kisah bahwasanya Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Khadijah ini seorang wanita konglomerat atau wanita kaya raya, pebisnis sukses yang memang menawarkan diri juga ingin dinikahi oleh Rasulullah, ingin dinikahi oleh seorang Muhammad ketika itu, karena belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul ya. Oke, setelah itu menikahlah Nabi Muhammad dengan Khadijah binti Khuwailid namanya. Lalu ketika itu di usia 40 tahun Nabi Muhammad memang dari dulu juga dari usia remaja sering naik ke Gua Hiro ya, dan itu masih tetap dilaksanakan ketika sudah menikah. Nah, ketika itu Nabi Muhammad pada malam hari ketika itu pergi ke Gua Hiro dan merenung di sana. Tiba-tiba ada sesosok makhluk yang tidak terlihat namun tiba-tiba memeluk erat Nabi Muhammad. Istilahnya mendekat tuh di gitu ya. Kaget, kayak yang dipeluknya supaya nggak lepas gitu. Terus makhluk ini berkata Iqra. Apa Iqra itu bahasa Arab ya, artinya bacalah. Nabi Muhammad, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Sesungguhnya aku tidak bisa baca. Nah, karena Nabi Muhammad itu ya, karena tidak sekolah, tidak ada yang menyekolahkan. Sebab ketika usia mau usia sekolah, Nabi Muhammad sudah ditinggalkan oleh ayah bundanya, sedangkan pamannya yang mengurusnya sibuk berdagang gitu, seperti itu. Tapi Masya Allah ya, sebagaimana Pak Ustadz ceritakan, bahwasanya akhlak Nabi Muhammad tuh sangat luar biasa. Meskipun gak sekolah, tapi akhlaknya sangat baik, sangat agung gitu ya. Sehingga sebelum jadi nabi aja sudah dikenal sebagai orang yang paling jujur, orang yang amanah. Baik. Iqra, aku tidak bisa baca, kata Nabi Muhammad. Iqra, aku tidak bisa baca, sampai pengulangan ketiga kalinya. Lalu sesosok makhluk ini yang tentunya malaikat ya, ini langsung membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini surat Al-Alaq. Nah, nanti anak-anak mungkin kita bisa hafalkan hanya 5 ayat dulu aja sebagai syarat di kisah ini gitu, kisah Nabi Muhammad SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu akhirnya disuruh mengulang-ulang ayat ini sampai dengan 5 ayat. Maka disinilah seorang Muhammad, manusia biasa, diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Iya, pada malam hari ketika itu. Lewat perantaraan siapa? Malaikat Jibril membawakan wahyu. Wahyu itu ayat Al-Qur'an dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ketika itu Nabi Muhammad hafal, lalu Nabi Muhammad pulang dari Gua Hiro dalam keadaan gemeter, takut. Yalah, takut. Malaikat Jibrilnya tidak menampakkan diri, nggak kelihatan. Tiba-tiba kok ngerasa ada yang ngedekap gitu ya, mendekat sampai nggak bisa kemana-mana. Nabi Muhammadnya nggak bisa lepas gitu ya.
dan diajarkan 5 ayat tadi. Lalu Nabi Muhammad pulang ke rumah, mendatangi Khadijah, kondisi kaget. Kagetnya kenapa? Khadijah kaget melihat seorang Muhammad, suaminya ini, kondisinya benar-benar gemetar ketakutan. Lalu Bunda Khadijah langsung memberikan selimut, menyelimuti Nabi Muhammad, lalu duduk. Gitu. Kata Khadijah menenangkan suaminya ya, Muhammad yang sekarang sudah menjadi seorang nabi, ngasih tahu bahwasanya Muhammad, engkau adalah orang yang jujur. Engkau tidak pernah memiliki musuh. Maka janganlah takut. Maksudnya gini, kan ngapain takut Muhammad, Nabi Muhammad, kau kan orang baik, masa ada yang ngejahatin gitu maksudnya. Ketika itu langsunglah diceritakan bahwasanya ada proses di mana Muhammad ini diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, bahasanya ba'itsah kayak gitu. Itulah kisah mengenai awal mula Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Diawali dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Yang sudah hafal boleh kita baca bareng-bareng ya. Yang belum hafal boleh buka Qur'annya, surat Al-Alaq ya. Jeda dulu videonya, cari surat Al-Alaqnya, kita baca bareng-bareng ayat 1 sampai dengan 5. Dari ta'awudz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itulah surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Selanjutnya kita baca murojaah surat An-Nazi'at 1 sampai dengan 25 bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nashitati nashta. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Ya, itu 25 ayat dulu.
saja. Selanjutnya anak-anak tugasnya adalah silakan memurojaah, mengulang hafalannya, membacakan hafalannya dari ayat 1 sampai terakhir dihafalkan. Jadi hari ini gak nambah dulu hafalannya ya, diulang-ulang dulu aja. Nanti sudah lancar dikirimkan ke grup kelas kita ya hafalannya. Kan masing-masing beda-beda ya, ada yang surat An-Nazi'at, ada yang Al-Qalam dan lain-lain sebagainya, semuanya mengulang-ulang. Kirimkan ke grup. Bagi yang misalnya keberatan untuk mengirimkan di grup, boleh dijaprikan ke nomor Pak Ustadz. Itu saja mungkin untuk hari ini anak-anak salihah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, semangat menghafal Al-Qur'annya tetap terjaga, dan insya Allah mudah-mudahan diberikan panjang umur. Pekan depan kita masuk lagi belajar sebagaimana biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.